rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun naral lati u'iddat lil kafirin. Wa ati'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Radhiyallahu ta'ala anna wa ankum wa an kafatil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita masuk kepada ayat yang akan kita kaji, tadi sebelum Isya tadi ketika kelas ditutup, Pak Thohir Anda menanyakan satu hal. Anda menanyakan satu masalah, apabila kita sudah terlanjur mencicil, bukan matanya tapi uangnya sudah mencicil ya. Sudah mencicil suatu kebutuhan atau keperluan rumah atau beli rumahnya sendiri, kita mau melunasi tapi sama bank nggak boleh ya. Maka bagaimana caranya, bagaimana hukumnya ya? Baik, menurut kitab atau menurut para ulama pada zaman dahulu, karena belum ada yang namanya perbankan, sistem perbankan ya, maka para ulama kita ini menganjurkan untuk riba jikalau memang memberatkan lebih baik untuk dilepaskan. Tapi tidak semerta-merta kita dengan mudahnya melepaskan uang yang telah kita masukkan ke situ. Ya. Maka sebagian besar ulama atau mayoritas ulama berpendapat bahwa jikalau memang sudah terlanjur terikat dengan kontrak, maka tidak bisa lepas secara hukum, maka kita tidak berdosa. Ya, maka kita tidak berdosa karena kan kita tidak mampu untuk keluar, sudah terikat dengan kontrak. Makanya kalau boleh lah saya tausiahkan kepada kita semuanya, bukan hanya kepada jenengan, kepada saya juga. Kalau boleh dalam bertransaksi di dalam bank, apalagi kalau urusannya berkenaan dengan perjanjian atau berkaitan dengan kontrak, kalau boleh sebelum tanda tangan dibaca dulu kontraknya. Kadang-kadang kalau jenengan pergi ke bank mau ngurus sesuatu gitu ya, monggo Pak Ahron, ini tolong ditandatangani di tempat yang saya contrengi. Nah, udah nggak pakai babi bu 1 2 3 langsung ya. Seret balik, seperti itu. Nah, itu dia. Itu maaf, itu kesalahan yang sangat besar pakai banget. Ya, jadi perjanjian itu akan sah kalau jenengan baca semua dan paham. Ya, nah termasuk yang dinamakan riba ini kan, yang dimaksud riba ini kan karena akad di awalnya nggak jelas, karena ada penambahan secara tiba-tiba nominalnya, seperti itu. Nah, kalau memang sudah terlanjur terikat dengan kontrak, maka kita sudah mau keluar dari riba, tapi karena nggak bisa, insya Allah dimaafu oleh Allah. Karena niatnya sudah mau keluar dan kita sudah menyiapkan kemampuan untuk keluar dari riba. Nah, kalau kita memang pengen cepat-cepat, maka solusinya bagaimana, Pak Thohir? Hari ini kita ini ada namanya
kalau nggak salah namanya itu refinancing syariah. Apa bahasanya refinancing syariah itu? Eh, kita mengalihkan ke bank syariah. Seperti itu. Oper kredit. Ya, oper kredit namanya. Nah, itu dia. Refinancing syariah. Jadi kita nah, itu dia. Itu masalah baru. Nah, seperti itu. Jadi ikut yang pertama tadi, kalau memang sudah kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, semua usaha telah kita curahkan untuk lepas dari riba, kalau masih nggak bisa juga, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita. Seperti itu. Nah, itu dia masalahnya, betul. Itu dia masalahnya. Seperti itu. Jadi secara akad memang nggak ada masalah dia. Contohnya gini, kalau saya pengen beli sebuah mobil, saya nggak punya uang cash. Nah, kalau saya pergi ke bank ke konvensional, maka saya akan mencicil uang dengan uang. Saya akan pinjam uang dan dia akan meminjamkan saya dengan bunga riba yang jelas di awal. Nah, tapi jikalau saya pinjam ke bank syariah, maka syariah kan sistemnya gini. Saya pengen beli mobil. Akhirnya bank syariah tadi itu mobil yang ingin saya beli tadi itu dibeli oleh dia. Setelah dibeli oleh dia, dijual ke kita. Seperti itu. Nah, ketika dijual ke kita, dia akan mengenai penambahan harga. Ibarat kalau saya kulak tempe dari pasar, saya jual ke pasar depan ini kan pasti ada penambahan harga. Seperti itu. Nah, cuma kelemahannya cenderung penambahannya tadi itu besar. Tapi setelah saya perhatikan, ya, ini saya juga perhatikan, leasing pada umumnya ini hampir-hampir sama seperti itu. Mau dia bentuknya itu cicilan yang secara nggak langsung atau pengenaan harga tetap di awal. Ada teman saya beli motor sama motor Supra seperti punya saya seperti itu. Kalau harga cash 12 juta. Tapi kalau mau pakai jasa keuangan, maka cicil selama 2 tahun dan kalau di total 24 juta. Jadi kenaikannya itu 100%. Seperti itu. Ini kalau ikut leasing konvensional. Tapi kalau ikut syariah ya, syariah langsung dikenakan di awal. Jadi Pak, motor yang kemarin kita beli ini saya jual lagi kepada jenengan dengan harga sekian. Dan sekian nanti langsung diperupakan cicilan. Seperti itu. Ya, itu memang ada plus minusnya ya. Di setiap sistem ya, mau konvensional mau itu syariah pasti ada ya plus minusnya. Dan namanya kontrak di awal ya nggak bisa langsung diubah seperti itu. Kalau memang banknya tadi tidak menyetujui untuk refinancing atau pengalihan tadi itu, pengalihan atau oper kredit tadi itu ya sudah. Insya Allah semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni kita. Insya Allah itu lebih ahli dari saya yang menjawab insya Allah. Iya betul. Iya, iya. Itu kalau pernah dulu itu sedikit pembahasan mengenai hal itu nggak sampai dalam, makanya saya nggak berani jawab lebih jauh. Eh, Kata beliau lebih baik seperti itu. Kata beliau lebih baik seperti itu. Karena riba berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan dalam dalam harta kita. Allah cabut keberkahan dalam rizki kita, seperti itu. Jadi lebih baik walaupun kena penalti lebih baik dilunasi di awal. Segera kita lunasi, segera kita lepas dari riba ya, wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Segera kita bertaubat kepada Allah. Betul. Jadi betul. Kalau memang mau dicicil ya, seperti itu juga boleh. Oke.
ya lunas. Makanya ya karena memang mereka kan mengambil margin atau mengambil bunga, mengambil keuntungannya kan dari situ, ya. Baik, ya berlipat-lipat yang dilipat gandakan seperti itu. Ya, baik. Jadi walaupun tausiah dari saya memang kalau memang bisa, kalau memang mampu lah kita ini sama Allah Subhanahu wa taala dilebihkan rezeki kita, kita mampu bayar penaltinya sekalian kita bayarkan, segera kita lunasi, segera kita keluar dari riba. Karena dampaknya ini keseharian kita. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala cabut kenikmatan harta kita. Naudzubillah. Allah cabut kenikmatan sehat kita. Allah cabut kenikmatan-kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita. Ya. Ini sayang banget. Mm-mm. Nah, betul. 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 Iya. Iya, betul. Oleh karenanya lah ya, tadi saya sampaikan, riba ini termasuk dari salah satu dosa besar. Walaupun dikatakan saya saya dan orang yang memberikan pinjaman itu sama-sama ridho kok. Saya dengan orang yang memberikan riba ini sama-sama senang, seperti itu. Tapi yang namanya riba tetaplah riba. Ya, jadi kalau boleh lah saya tausiah dari saya, yang sudah terjadi kalau mampu kita lunasi, kita lunasi. Kalau kita tidak mampu lunasi, hanya mampu kita cicil, ya kita cicil sebisanya. Kalau ada ustadz-ustadz yang mengatakan bahwasannya kalau kita sudah terlanjur riba, lepaskanlah harta itu. Nah, masalahnya kan tidak semudah itu. Ya, kita sudah mencicil rumah ya 3 tahun. Belani setiap hari makan garam sama kerupuk campur kecap, ya. Kemudian tiba-tiba datang ustadz bilang lepaskanlah riba. Nah, rumah yang tadi sudah dicicil ya, jerih payah keringat diperas selama 2 tahun 3 tahun tiba-tiba disuruh ngelepas, berat. Ya, yang sudah terjadi semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni. Kita berusaha untuk melepasnya. Kalau mampu kita lepas saat itu kita lepas. Biiznillah. Bagaimanapun caranya. Bahkan ada satu kajian yang khusus membahas tentang riba. Kalau saat itu kita ribanya motor, kita punya rumah, kita sampai beliau itu ustadz yang mengisi kajian itu sampai bilang seperti ini. Kita jual rumah kita agar utang motor kita itu segera lunas. Kalau memang motor tadi itu nggak mampu untuk kita lunasi. Yang penting apa? Marilah kita berlepas dari yang namanya riba. Karena riba bukan hanya urusan uang saja, juga berkaitan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tadi apa yang dikatakan Pak Ridwan tadi itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang melakukan praktik riba bukan hanya yang memberi tapi juga yang menerima. Allah akan memerangi mereka. Tapi kalau kita sudah memiliki itikat baik, sudah ya Allah ini yang terakhir insyaallah.
Setelah ini enggak ada lagi yang namanya riba. Insya Allah. Allah pasti akan memberikan yang namanya jalan keluar. Allah akan memberikan yang namanya solusi. Baik. Nah, pertanyaan yang bagus. Tadi mau saya bahas. Baik. Masalah tentang pegadaian. Penggadaian, bukan pegadaian instansi, penggadaian. Apabila seseorang berhutang dengan suatu perjanjian akad hutang dengan batas waktu yang ditentukan, maka seseorang boleh dan berhak untuk memberikan dan menerima jaminan. Pak Pane, saya mau pinjam uang 30 juta. Saya punya mobil di rumah. Mobil saya harganya 50 juta. Sudah saya saya gadaikan mobil saya ke panjenengan sebagai jaminan pinjaman uang yang saya terima kepada panjenengan 30 juta tadi. Maka saya dengan Pak Pane sudah membuat satu perjanjian bahwasanya 3 bulan lagi uang 30 juta tadi itu mau saya kembalikan. Kalau dalam waktu 3 bulan saya tidak bisa mengembalikan uangnya Pak Pane tadi itu, maka bagaimana akad syariah yang betul? Mobil tadi yang dijadikan jaminan dijual. Setelah dijual, uang hasil penjualan tadi itu diserahkan dulu untuk melunasi hutang. Misalnya mobilnya tadi itu laku 50 juta. Ya. Maka 30 jutanya digunakan untuk melunasi hutang kepada Pak Pane tadi itu. 20 jutanya kembali kepada pemilik yang punya. Ini enggak ada unsur riba. Tapi jikalau mobil tadi itu belum sempat dijual, sudah dilelang seperti itu, atau dijual ke yang lain dan semua hasilnya masuk kepada yang menghutangi tadi itu, itulah kesalahannya di situ. Jadi seharusnya mobilnya tadi dijual, orang yang menghutangi tadi itu mendapatkan uangnya kembali, sisanya kembali kepada yang punya mobil tadi. Dalam yang mana? Nah, dengan syarat persetujuan orang yang punya mobil. Ya itu sudah termasuk resiko, Bang ya. Itu sudah termasuk resiko. Ya, seperti itu. Biasanya orang zaman dahulu itu bukan menggadaikan mobil, tapi mereka menggadaikan sawah. Jadi seperti ini, sawah saya gadaikan. Kemudian orang yang menerima gadai saya ini, kalau dia memang orang yang memiliki itikat baik untuk membantu saudaranya, maka sawah tadi itu kemudian digarapkan ke orang. Hasilnya digunakan untuk mencicil utangnya. Seperti itu. Itu memiliki itikat yang baik. Tapi kalau tidak memiliki itikat yang baik, ya dia tunggu tanggal mainnya. Kapan sawah tadi itu dia nggak mampu untuk melunasi, akhirnya sawahnya kejual. Nah, atau digarap sama orang yang memberikan utang tadi itu. Nah, seperti itu. Boleh digarap tapi dengan izinnya orang yang punya tadi itu. Seperti itu, ya. Saya ulangi lagi. Masalah tentang harta memang nggak mudah. Jadi kita nggak bisa saya enaknya, oh riba, kita lepaskan. Nah, masalahnya 3 tahun Pak, nyicil rumah, nyicil sawah, pengen punya mobil lah Pak Ustadz, gaji 1 bulan cuma 2 juta. 1,5 juta saya buat cicilan mobil, saking pengennya mobil. Belan-belan nih makan garam sama nasi campur kecap sama kerupuk ya. Datang Pak Ustadz bilang, udah jauhkan diri dari riba, lepas. Nah, seperti itu. Baik. Kalau boleh kita lunasi, kita lunasi. Kalau tidak mampu saat itu juga kita lunasi, bismillah. Semoga Allah berikan kekuatan untuk kita melunasinya. Setelah lunas kita tidak mengambil kembali riba. Seperti itu. Ya. Ya. Ya, mau itu merugikan.
Hmm. Iya, betul. Hmm. Iya, memang kalau dalam harga barang itu tidak semuanya sama. Yang salah itu bukan harga barangnya, tapi yang salah itu adalah akad di awal. Tadi saya bilang riba itu ada dua, ada namanya riba nasi'ah, ada namanya riba fadl. Riba fadl itu adalah riba yang harusnya setara tapi dia dikenakan biaya tambahan. Contohnya saya punya emas saya ini emas baru. Pak Zainal di rumah ini ada emas lama, emas tua namanya, emas tua. Walaupun sama-sama 1 gram, tapi ketika ditukar karena punyanya Pak Zainal ini adalah emas lama, ditukar dengan emas saya emas muda seperti itu ya. Maka terjadi namanya penambahan biaya. Nah, penambahan ini yang namanya riba fadl. Hari raya tiba, mau ngasih uang anak-anak di rumah di kampung halaman. Gak mungkin lah kita pakai 10.000 yang lungset. Bagaimana caranya? Akhirnya pakai uang yang baru. Sama-sama 100.000 tapi beda. Kita ngasih 100.000, dia ngasih 90.000. Nah, 10.000 kurangnya tadi itu disebut dengan riba. Ini namanya riba fadl namanya. Ya. Nah, kalau riba nasi'ah adalah riba yang kita bahas pada ayat ini tadi. Saya berhutang. Ketika berhutang sudahlah pakai sistem riba. Ketika telat gak mampu bayar, kena denda. Itu namanya riba nasi'ah namanya. Ya. Terlepas dari itu memberikan untung atau menimbulkan rugi, yang salah itu adalah akad di awal. Kalau jenengan perhatikan tadi itu, apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah? Bedanya cuma akadnya saja. Sama-sama dapat margin, ya. Ketika telat sama-sama dapat denda, seperti itu. Cuma bedanya akad di awal, ya. Yang menjadi masalah dalam riba ini kan ketidakjelasan dalam satu akad, seperti itu. Baik, kita, monggo. Hmm. Bagaimana coba diulangi? Bukan bank syariah. Hmm. Sama. Nah, kalau mau aman, itu masih termasuk dari golongan riba. Entah itu mau yang melakukannya bank, entah itu mau yang melakukan perorangan, kalau riba ya tetap riba. Nah, kalau mau aman, biasanya orang ini tanya kebutuhannya apa. Kalau orang pinjamnya dalam jumlah yang besar, ini kan namanya kan bukan hutang. Apa itu riba? Riba kan penambahan uang atau penambahan harga. Ya, yang sebelumnya nggak sama. Pak Ridwan pinjam uang ke Pak Hari 10 juta. Ketika mengembalikannya berapa? 10 juta. Loh Ustadz, nggak bisa, kan inflasi loh. Inflasi kan tidak termasuk dari penambahan harga yang resmi dalam kitab fikih. Seperti itu. Kalau memang mau aman, kalau memang mau cari aman ya kita tetapkan sistem syariah tadi itu. Pak Ridwan mau pinjam uang 10 juta ke Pak Hari digunakan untuk beli motor. Maka lebih amannya apabila Pak Ridwan tadi itu langsung bilang ke Pak Hari saya mau beli motor. Pak Hari langsung belikan motor, dijual lagi ke Pak Ridwan dengan harga yang Pak Hari inginkan.
Seperti itu. Hmm. Iya. Hmm. 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 Oh, flat. Oke. Iya. Jadi jadi tetap ada penambahannya. Oh, enggak ada. Kalau kalau enggak ada berarti bukan termasuk dari riba. Iya. 10 balik 10 berarti bukan termasuk dari riba. Hmm. Iya. 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 Dalam? Hmm. Iya. Hmm. Iya. Nah, itu dia. Nah, makanya tadi kan saya di awal bilang, ketika kita mau melakukan sebuah transaksi yang memerlukan tanda tangan dan dokumen yang panjang, walaupun itu panjang, mesti kita baca. Seperti itu. Nah, kemudian poin yang kedua, kalau memang tidak terjadi penambahan uang atau nominal, maka tidak termasuk dari riba. Seperti itu. Terlepas dari betul, terlepas dari bagaimana bentuk perjanjian di kertasnya tadi itu. Selama tidak terjadi penambahan nominal tidak disebut dengan riba. Hmm. Hmm. Itu termasuk utang. Itu termasuk hutang. Betul. Ahli warisnya, betul. Jadi sebelum harta itu dibagi, ada 4 jenis pembagian dalam syariat Islam. Ketika seorang meninggal dunia, maka yang pertama dilakukan terhadap hartanya itu tajahizut takfin, yaitu apa namanya, seluruh harta yang dimiliki oleh almarhum digunakan untuk membeli kuburan, tanah kuburan, kafan dan lain-lain. Kalau memang sudah disediakan oleh masjid atau apa namanya PKK atau RT atau RW, berarti yang pertama udah lewat. Satu tajahizut takfin, dua qadha iduyun. Sebelum bagi-bagi warisan, yang mesti dilakukan nomor 2 adalah bayar hutang. Anak cucu nggak dapat warisan, bodoh amat. Qadha iduyun, membayar hutang dulu. Ingat, hutang dibawa mati. Ya. Jangan sampai salah. Orang tua meninggal, anak di dapur itu sudah perang dunia, ya. Itu salah. Baik. Hmm. Hutang
tidak diwariskan kepada istri atau anak-anak. Tapi sebelum bagi-bagi warisan, dengan seluruh harta yang dia miliki untuk membayar hutang dulu. Baru kalau nggak ada ya berarti tanggungan dia nanti sampai kepada Allah di akhirat ditagih. Seperti itu. Yang jelas, iya, istri, anak-anak tidak memiliki tanggung jawab untuk menyaur utang suaminya atau ayahnya dengan hartanya sendiri. Dalam? Iya, iya mengetahui. Nah, iya. Tapi biasanya utang ini atas nama siapa? Kan seperti itu. Kalau memang utang tadi itu atas nama suami dan istri, berarti istri juga kebagian tanggungan untuk melunasi hutang. Tapi ketika akad terjadi, kalau yang mengambil utang tadi cuma suami, berarti tanggung jawabnya suami. Seperti itu. Jadi, nah kalau suaminya mati, dengan seluruh harta yang dimiliki oleh suami digunakan untuk bayar hutang. Kalau hartanya habis sebelum dia hartanya habis sebelum cukup untuk membayar seluruh hutang dia, maka sisanya ya tanggung jawab dia kepada Allah nanti ketika di akhirat. Kalau anaknya mau bayar ya boleh dibayar, tapi tidak menjadi tanggung jawab anaknya. Seperti itu. Orang tuanya. Ya, seperti itu. Nah, tapi jangan salah, anak dengan harta yang diwariskan dari orang tuanya, dengan harta itu dia wajib membayar utang orang tuanya. Maka dalam Al-Baqarah ayat 282 kan di situ kan dibilang ya ayyuhalladzina amanu, ayat yang paling panjang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubu. Wahai orang-orang yang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian melakukan perjanjian hutang piutang. Di situ memang yang dibahas dalam ayat itu adalah utang dalam bentuk barang, usaha. Nah, tapi bukan hanya utang dalam bentuk usaha. Kalau kalian utang sama orang, bidainin ila ajalin musamma, sampai waktu yang ditentukan, faktubuh, maka kalian catatlah utang siapa kalian itu, orang yang meminjam uang. Mohon diperhatikan, bukan orang yang dipinjam uang. Orang yang meminjam yang suruh nulis. Karena yang butuh nyaur orang yang meminjam, bukan orang yang dipinjam. Seperti itu. Karena yang butuh nyaur dia, kalau nggak dia bayar di dunia, akan dibayar di akhirat. Seperti itu. Nah, hakikatnya utang itu yang betul seperti itu. Kalaupun kita temukan orang-orang pada zaman sekarang ditagih utang angel, ya itulah oknum, ya kan? Oknum manusia, walaupun banyak jumlahnya. Seperti itu. Ya, baru setelah qadha iduyun, membayar hutang. Ketiga, tanfidhi wisoyah, menyampaikan wasiat. Nak, bapak itu punya ustadz, ya. Ustadz itu baik banget sama bapak ini. Udahlah, sawah itu nanti kalau bapak meninggal saya wasiatkan untuk diberikan kepada beliau. Nah, ketika orang tadi meninggal dunia, seluruh harta yang dimiliki tadi itu dibuat kuburan, sudah selesai, bayar utang, udah lunas, sawahnya masih ada. Nah, maka sawahnya kita lihat. Kalau sawah tadi itu mencakup dari sepertiga yang dia miliki dari harta almarhum tadi itu, maka nggak bisa diberikan semuanya. Wasiat maksimal diberikan sepertiga, seperti itu. Maka bagian dari sawah tadi itu tetap harus diberikan orang yang diwasiati tadi itu. Baru wasiatnya sudah selesai, utangnya sudah selesai, kuburan sudah masuk, sudah didoakan, sudah selesai, dikuburkan, barulah kismat bainal warasah, barulah bagi-bagi warisan. Jadi kalau dalam Islam sebetulnya warisan ini tidak semerta-merta mati bagi, nggak bisa seperti itu.
Ya. Ya, karena ada asuransi. Seperti itu. Ya, kalau enggak, kalau masih dia terhitung sebagai hutang, ya berarti dia bayar nanti di akhir. Bukan riba, utang, Pak. Oh iya, betul. Sudahlah riba, kena denda, mati dibawa ke akhirat. Utang jadi apa, riba jadi hutang. Mm-mm. Iya. Sudahlah riba, kena denda, jadi utang, masuk ke akhirat. Nah, seperti itu. Makanya dibilang apa? Ada afan mudha'afah. Sudah berlipat-lipat, yang dilipat gandakan. Seperti itu. Inilah. Jadi riba nasi'ah itu kejam. Ya. Makanya betul. Saya tausiahkan kepada jenengan untuk menjauhkan diri dari riba. Riba yang membuat dia riba ini adalah penambahan nominal dan adanya ketidakjelasan dalam satu transaksi. Kalau memang transaksinya jelas, pinjam 10, balikan 10, kemudian batas waktunya sudah jelas, maka tidak ada namanya riba di situ. Tidak disebut dengan riba. Hanya hutang itu hutang biasa. Nah, betul. Nah, kalau gini, kata Pak Thohir, saya pinjam uang ke eh, Pak Pak Ahron ya, atau Pak Pane 10 juta. Pada waktu yang ditentukan, saya kasih 10 juta balik. Nah, tapi saya pengen ngasih bonus. Bolehkah ini? Nah, diselesaikan dulu transaksinya. Pak, ini uangnya jenengan yang 10 juta saya kembalikan. Ini berarti kan selesai transaksinya. Baru Pak, ini buat jenengan. Ya, hadiah. Nah, itu boleh hukumnya. Ya, seperti itu. Boleh. Ya. Ya, seikhlasnya seperti itu. Baik. Ya. Baik, intinya riba tadi itu ada penambahan nominal dan ketidakjelasan pada satu akad. Mudahnya seperti itu. Kalau pinjam 10 balik 10, akadnya tetap pada yang sudah ditentukan, bukan termasuk riba namanya. Ya. Kalau memang ada jaminan dan memang kalau boleh jenengan mau pinjamkan uang kepada orang, nominalnya sudah melebihi ikhlas, batas ikhlas jenengan. Ustadz, saya itu punya batas ikhlas 100.000. Kalau orang pinjam kepada saya 100.000, mau pinjam dia pinjamlah. Kalau tak dia kembalikan saya hitung sebagai sedekah. Ini namanya batas ikhlas. Di atas batas ikhlas, kalau jenengan mau minta pinjaman boleh dan berhak hukumnya. Ustadz, kalau dia pinjam nominalnya setara dengan 500.000, dia gadaikan atau dia kasih saya jaminan berupa handphone, bolehkah? Boleh. Apakah saya termasuk dari orang yang pelit? Tidak. Tidak termasuk orang yang pelit. Dia udah mau pinjamkan itu sudah bagus. Ya. Kalaupun dia memberikan jaminan, jaminan itulah menjadi asbab dia nanti kalau nggak mampu untuk melunasi, jaminan itu yang dijual untuk melunasi hutang dia. Seperti itu. Bukan termasuk orang yang pelit. Kemudian ketika jenengan menagih utang, jangan pernah ada dalam hati pikiran, oh nggak enak ini. Ini kalau nggak saya tagih, uang saya perlu. Kalau saya tagih, takutnya nanti saya bertengkar dengan dia, nggak boleh. Penting dalam hati untuk menanamkan pikiran atau keyakinan jenengan menagih utang itu dalam rangka untuk menyelamatkan beliau dari api neraka. Nah, kalau kita sudah sampaikan kepada dia, dia marah kepada kita, urusan dia dengan Allah. Seperti itu.
Nah, ya, iya, betul. Sebatas mengingatkan. Kalau tidak kunjung dia lunasi dan nggak punya harapan dan nggak punya angan-angan, itikat baik untuk mengembalikan urusan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, seperti itu. Ya, jadi nggak ada ceritanya nagih utang sampai bacok-bacokan gitu ya. Baik. Radhiyallahu taala anna wa ankum wa an kafatil mukminin. Bismillah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulur riba, janganlah kalian memakan riba. Riba yang bagaimana? Ada afan mudha'afah. Setiap riba itu dinamakan dengan riba ya pasti ada afan mudha'afah, berlipat ganda. Dari harga yang awal jadi harga yang baru. Pasti kan berlipat ganda. Ya, yang membuat riba ini kan karena kelipatan ganda tadi. Kalau pinjam 10 bayar 10 aman, seperti itu. Nah, tapi di sini Allah Subhanahu wa taala kasih satu peringatan buat kita. Ada afan mudha'afah. Yang berlipat-lipat, yang dilipat gandakan. Tadi sudah saya sedikit bahas ya. Sudahlah kena riba tambah denda. Sudahlah kena denda, jaminannya hilang. Seperti itu. Ya. Pinjamlah dia uang selama 10 tahun dia cicil. Sudahlah ketika dia telat kena denda, bulan depannya dia bayar sama dendanya. Ketika nggak mampu melunasi, rumahnya hilang. Kan? Sudah jatuh tertimpa gunung ya, seperti itu. Bukan tangga, tangga kenaan Pak ya. Tangga, apalagi tangganya Pak Hari itu yang dari apa? Iya, plastik itu. Nah, itu nggak sakit ya. Udah jatuh tertimpa gunung seperti itu. Ada afan mudha'afah, berlipat-lipat yang dilipat gandakan. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, bertakwalah kepada Allah. Kita balik kalimatnya, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian jadi orang-orang yang beruntung. Mau kalian beruntung, bertakwalah kepada Allah. Pengen punya rumah, hindari riba. Dengan menghindari riba, apakah kita bisa punya rumah? Bisa. Percaya? Kalau jenengan orang beriman, pasti percaya. Pengen punya mobil Pak Ustadz, ya. Ini kalau saya nggak meriba, ini nggak mungkin bisa, ini mustahil. Ya. Kita nggak meriba pun, kalau sudah waktunya kita punya mobil pasti datang kepada kita. Tapi kalau mobil bukan rezeki kita mau meriba dari jalan manapun kita mau, kalau memang bukan rezeki kita, mobil itu nggak akan pernah kita dapatkan. Ini namanya orang maksa kehendak kepada Allah. Apakah ada kasusnya? Banyak. Seperti itu. Udah dia belan-belani lah 3 tahun, 2 tahun dia cicil. Kalau memang mobil itu bukan rezekinya dia, nggak dapat itu. Uang hilanglah itu. Ya. Makanya saya ingatkan betul-betul, kalau memang sudah rezeki jenengan, akan datang walaupun jenengan bilang mustahil itu. Tapi kalau memang bukan rezeki jenengan paksa, kalau bukan rezeki nggak akan pernah terjadi dan nggak akan pernah sampai. Ya, jangan maksa, berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan. Wattaqun narol lati uiddat lil kafirin, dan kalian takutlah kepada neraka yang mana neraka itu disediakan hanya bagi orang-orang yang kafir. Wa atiullaha war rasul, dan kalian taatlah kepada Allah dan Rasulnya, agar apa? La'allakum turhamun, agar kalian disayang sama Allah, agar kalian diberikan rahmat oleh Allah, agar Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya meridhoi kalian. Dan maka taatlah Allah dan Rasulnya. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah meridhoi jual beli, tapi Allah mengharamkan atau melarang kita untuk riba. Maka insya Allah, maka secara nggak langsung orang-orang yang melakukan jual beli, ya, atau dia jadi pedagang, dia jadi pengusaha, kalau dia tidak lewat jalur riba, insya Allah
akan datang keberkahan ya. Baik, insyaallah. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, dan kalian bersegeralah. Sudah terlanjurlah kita riba. Bagaimana caranya? Wasari'u ila maghfiratin. Kita cari bagaimana jalan agar kita keluar dari riba. Kita nggak bisa keluar dari riba saat itu, kondisinya tidak memungkinkan. Ya, baik. Kita taubati dari sekarang, kita sholat, taubat, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mau mengampuni kita. Kita berniat dalam hati ini yang terakhir. Ya, jangan ada kalimat-kalimat, "Allah Pak Ustadz, setelah ini satu lagi wis." Ya, satu lagi ya wis. Habis rumah mobil, habis mobil udah wis. Janji saya nggak akan riba lagi. Bohong. Ya. Satu lagi wis Pak Ustadz, satu lagi ya loh. Ya, nah seperti itu. Fatwa ulama Arab Saudi. Jadi rekening bank ya atau transaksi zaman sekarang ini banyak yang dengan alasan perkembangan zaman, yang mana tidak lagi dijadikan sebuah alasan untuk riba menurut mereka. Tapi kalau panjenengan mau ikut pendapat kawan-kawan kita, sahabat-sahabat dari Salafiyun, ya, kalau memang mau menjauh dari riba betul-betul, tinggalkanlah dunia sepenuhnya. Ya. Hapus rekening semuanya, ya, jangan pakai HP, pakai surat, Pak. Ya, seperti itu. Baik. Kalau memang mau mengikuti pendapat-pendapat ulama-ulama kontemporer, ya, dibilang seperti itu, kontemporer, ulama-ulama masa kini, yang mana mereka ini memberikan kelonggaran dalam transaksi zaman sekarang seperti perbankan, ya, bentuknya syariah, ya. Kita mau jual beli pakai pendanaan atau jasa keuangan dari leasing syariah, ya. Insya Allah kita sebagai orang awam, kita taklid kepada ulama-ulama yang memberikan fatwa tersebut. Ya. Kenapa saya mengatakan hal demikian? Karena pada dasarnya Islam ini ada untuk memudahkan manusia dan menjaga dari kehancuran. Seperti itu. Saya ketika mengikuti pendapat-pendapat yang istilahnya solid untuk misalnya, ayo kita hindari riba, kita jauhkan diri dari bank, saya hormati sepenuhnya. Kalau memang mau melakukan hal itu silahkan, dan saya tidak menyalahkan sedikit pun, asal tekadnya harus kuat. Seperti itu. Karena nggak mudah. Hidup di zaman digital, era digital, kemana-mana dikit-dikit kiris, dikit-dikit scan, dikit-dikit barcode. Nggak punya HP, mustahil bin mustahil. Seperti itu. Ya. Jadi kadang-kadang ada ustadz yang kalau ceramah, bank itu semuanya haram. Tapi nyatanya ketika ada orang, Pak Ustadz, saya mau transfer tapi rekeningnya mana ya? Oh ini rekening, lah itu kan bank juga. Seperti itu. Jadi kalau memang mau mengatakan bahwasanya bank itu adalah haram, harus sesuai dengan perkataan dia.